Abis ini kita makan nasi padang nih yuk. Kayaknya ayam rendang, gulai, tunjang enak banget gak sih? Iya, tapi tambah gorengan boleh gak? Yuk, yuk. Ih, kalian haus banget sih. Mana itu lemak jenuh semua lagi, nanti kena akibatnya loh. Emang apa sih akibatnya? Nah ini nih, mesti dikasih paham. Mari kita saksikan berikut ini. Lipid merupakan molekul heterogen nonpolar yang bersifat hidrofobik atau tidak dapat larut dalam air yang berkaitan dengan asam lemak. Lipid terdiri dari lemak, wax atau lilin, fosfolipid, dan steroid. Fungsi lipid yang pertama yaitu sebagai sumber energi efisien secara langsung dan secara potensial, di mana 1 gram lipid sama dengan 9 kilokalori. Yang kedua, sebagai penyekat panas dalam jaringan subkutan dan sekeliling organ tertentu. Yang ketiga, sebagai penyekat listrik atau electrical insulator. Dan yang terakhir, sebagai cadangan energi. Kemudian adalah struktur lipid. Lipid terdiri atas 2 komponen utama, yaitu gliserol dan asam lemak. Asam lemak dapat bersifat jenuh maupun tidak jenuh. Asam lemak jenuh. Rantai asam lemak jenuh tidak memiliki ikatan ganda dan cenderung memadat. Sedangkan asam lemak tak jenuh memiliki rantai ikatan ganda dan cenderung lebih fleksibel. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang asam lemak jenuh atau saturated fatty acid atau disingkat sebagai SFA. Jadi, asam lemak jenuh adalah asam lemak yang tidak memiliki ikatan rangkap pada atom karbonnya, sehingga mengakibatkan asam lemak jenuh ini tidak peka terhadap oksidasi dan pembentukan radikal bebas. Efek dari asam lemak jenuh yaitu meningkatkan kolesterol total dan KLDL atau kolesterol low density lipoprotein. Nah, di sini kita akan melihat salah satu contoh dari rantai atom karbon asam lemak jenuh. Asam lemak jenuh ini terbagi menjadi 2. Yang pertama berdasarkan sumbernya dan yang kedua berdasarkan panjang rantai atom karbonnya. Untuk berdasarkan sumbernya ini terbagi menjadi 2, yaitu hewani yang artinya ini berasal dari hewan, dan yang kedua adalah nabati yang artinya berasal dari tumbuh-tumbuhan. Untuk yang hewani ini terbagi menjadi 4. Yang pertama ada daging merah, yaitu contohnya daging domba, daging sapi, dan daging babi. Dan yang kedua adalah daging putih, contohnya unggas dan juga ikan. Yang ketiga ada produk lemak tinggi, contohnya adalah susu murni, keju padat, es krim, dan juga mentega. Dan yang terakhir produk lemak rendah, contohnya susu skim, yogurt, dan juga keju lembut. Nah, untuk nabati contohnya adalah minyak kelapa sawit, minyak kayu manis, dan lain-lain. Nah, itu tadi berdasarkan sumbernya. Mari kita lihat asam lemak jenuh ini berdasarkan panjang rantai karbonnya. Nah, ini terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah rantai pendek, yaitu dari C2 hingga C6. Contohnya adalah mentega dan juga lemak susu. Yang kedua ada rantai sedang, yaitu dari C8 sampai C12. Contohnya minyak kelapa dan minyak kayu manis. Dan yang terakhir adalah rantai yang panjang, yaitu C14 sampai C24. Contohnya adalah minyak kelapa sawit dan daging sapi. Baik, yang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai asam lemak tak jenuh. Asam lemak tak jenuh adalah asam lemak yang memiliki 1 atau lebih ikatan rangkap dalam rantai karbonnya. Dalam kualifikasinya, asam lemak tak jenuh dibagi menjadi 2 jenis, yaitu asam lemak tak jenuh tunggal dan asam lemak tak jenuh jamak. Asam lemak tak jenuh tunggal atau monounsaturated fatty acid atau biasa disingkat MUFA merupakan asam lemak yang memiliki 1 ikatan rangkap dalam rantai karbonnya. Hal ini dapat dilihat pada gambar di sampingnya bahwa asam lemak jenis ini hanya memiliki 1 ikatan rangkap dalam rantai karbonnya. Asam lemak ini tergolong dalam jenis asam lemak rantai panjang yang lebih efektif menurunkan kadar kolesterol darah daripada asam lemak tak jenuh jamak. MUFA dapat menurunkan kadar kolesterol LDL atau kolesterol jahat dan dapat meningkatkan kadar kolesterol HDL atau kolesterol baik yang berfungsi untuk membersihkan kelebihan kolesterol yang berbahaya di dalam darah dan banyak kembali ke hati untuk dikeluarkan dari tubuh. Asam lemak jenis ini banyak ditemukan dalam minyak zaitun, minyak kacang tanah, minyak canola, dan minyak biji kapas. Kemudian yang selanjutnya adalah asam lemak tak jenuh jamak atau polyunsaturated fatty acid atau biasa disingkat PUFA merupakan jenis asam lemak yang mengandung 2 atau lebih ikatan rangkap. Hal ini dapat dilihat di gambar sebelahnya bahwa asam lemak di jenis ini memiliki 2 ikatan rangkap, bisa jadi memiliki lebih ikatan rangkap. Asam lemak tak jenuh jamak ini memiliki ciri-ciri bersifat cair pada suhu kamar dan tetap dingin pada suhu dingin. Hal ini dikarenakan titik lelehnya lebih rendah daripada MUFA atau asam lemak tak jenuh tunggal. PUFA atau asam lemak arachidonat, linoleat, dan ilinoleat berperan penting dalam transport dan metabolisme lemak, fungsi imun, dan integritas membran sel. Asam lemak jenis ini banyak ditemukan dalam minyak ikan dan minyak nabati seperti sunflower, jagung, biji-bijian, dan kacang-kacangan. Salah satu contoh PUFA adalah omega 3 yang tergolong dalam rantai panjang dan dapat mencegah penyakit jantung koroner dan dapat digunakan atau berfungsi untuk memfungsikan otak dengan baik. Sumber makanan lemak tak jenuh tunggal. Mengonsumsi makanan yang mengandung lemak tak jenuh tunggal dapat melindungi jantung dan pembuluh darah serta mengurangi resiko terjadinya penyakit jantung. Lemak ini bekerja dengan cara menjaga kadar kolesterol baik atau HDL sekaligus mengurangi kadar kolesterol jahat atau LDL. Lemak tak jenuh tunggal banyak terkandung dalam berbagai makanan dan minyak nabati. Contohnya seperti yang pertama kacang-kacangan, misalnya kacang tanah, kacang mete atau kacang almond. Yang kedua minyak zaitun, yang ketiga selai kacang, dan yang keempat buah alpukat. Lalu berikutnya adalah sumber makanan lemak tak jenuh jamak. Seperti halnya lemak tak jenuh tunggal, lemak tak jenuh jamak juga baik untuk kesehatan jantung dan pembuluh darah. Ada 2 jenis lemak tak jenuh jamak yang paling umum dikenal, yaitu omega 3 dan omega 6. Beberapa contoh makanan yang mengandung lemak baik ini, yang pertama adalah sumber makanan omega 3 terdapat ikan salmon, ikan sarden, ikan makarel, dan kacang kenari. Yang kedua, sumber makanan omega 6 yaitu kacang kedelai, kacang kenari, biji bunga matahari, biji wijen, dan jagung.
Bahasan selanjutnya mengenai perbedaan antara lemak jenuh dan lemak tak jenuh. Di sini diklasifikasikan menjadi 4 pembahasan. Yang pertama, menurut struktur kimia, lemak jenuh tidak memiliki molekul ikatan ganda antara atom karbon dalam rantai asam lemaknya, sedangkan lemak tak jenuh memiliki 1 atau lebih ikatan ganda dalam rantai asam lemaknya. Yang kedua, menurut sumbernya, lemak jenuh umumnya ditemukan pada produk hewani seperti daging merah, mentega, dan keju, sedangkan pada lemak tak jenuh umumnya ditemukan pada produk nabati seperti zaitun, alpukat, dan kacang-kacangan, dan pada produk hewani seperti ikan. Dan yang ketiga, menurut dampak terhadap kesehatan, mengonsumsi lemak jenuh yang berlebih dapat meningkatkan risiko penyakit jantung karena dapat meningkatkan kadar kolesterol LDL atau kolesterol jahat. Sedangkan lemak tak jenuh berkontribusi terhadap kesehatan jantung yang lebih baik karena mereka dapat menurunkan kadar kolesterol jahat atau LDL dan meningkatkan kadar kolesterol baik atau HDL. Yang terakhir, yang keempat, menurut penggunaan dalam masak. Karena lemak jenuh memiliki sifat yang padat pada suhu kamar, lemak jenuh sering digunakan dalam pembakaran dan penggorengan karena lebih stabil pada suhu tinggi. Sedangkan lemak tak jenuh lebih baik digunakan untuk salad dressing atau ditambahkan setelah memasak karena beberapa jenis lemak tak jenuh tidak stabil pada suhu tinggi dan dapat teroksidasi. Selanjutnya ada dampak dari mengkonsumsi asam lemak jenuh dan asam lemak tak jenuh. Yang pertama adalah dampak dari mengkonsumsi asam lemak jenuh. Asupan asam lemak jenuh rantai panjang atau LCFA menyebabkan peningkatan kadar kolesterol darah yang berbeda daripada asam lemak jenuh rantai medium atau MCFA. Jika kita mengkonsumsi asam lemak jenuh dalam jumlah yang banyak secara terus-menerus, itu tidak hanya meningkatkan kadar kolesterol LDL, tetapi juga meningkatkan kadar kolesterol HDL darah. Dengan demikian, secara otomatis meningkatkan kadar kolesterol total darah yang jumlahnya merupakan paduan kolesterol LDL dan HDL, serta memperkecil rasio kolesterol total yaitu HDL. Selanjutnya ada dampak dari mengkonsumsi asam lemak tak jenuh. Asam lemak tak jenuh ini ada 2, yaitu asam lemak tak jenuh tunggal dan asam lemak tak jenuh ganda. Asam lemak tak jenuh tunggal merupakan jenis asam lemak yang mempunyai 1 ikatan rangkap pada rantai atom karbon. Secara umum, lemak tak jenuh tunggal ini berpengaruh baik untuk kadar kolesterol dalam darah, terutama bila digunakan sebagai pengganti asam lemak jenuh. Asam lemak tak jenuh tunggal ini contohnya ada palmitoleat yang lebih efektif menurunkan kadar kolesterol darah daripada asam lemak tak jenuh jamak. MUFA yang merupakan asam lemak tak jenuh tunggal memiliki sifat yang lebih stabil dan lebih baik perannya dibandingkan PUFA. PUFA dapat menurunkan kolesterol LDL tetapi juga menurunkan HDL. Sebaliknya, MUFA dapat menurunkan LDL dan meningkatkan HDL. Selain itu, konsumsi lemak tak jenuh ini juga dapat meningkatkan elastisitas pembuluh darah. Kemudian, mengkonsumsi asam lemak tak jenuh yang ganda ini dapat meningkatkan HDL dan meningkatkan elastisitas pembuluh darah serta meningkatkan ketersediaan makanan rendah kolesterol. Selanjutnya, kita akan bahas penyakit akibat lemak tak jenuh, penyakit akibat lemak trans, dan juga penyakit akibat lemak jenuh. Yang pertama, penyakit akibat lemak tak jenuh. Jika konsumsi lemak kurang, maka dapat menyebabkan gangguan pertumbuhan dan penurunan imunitas terhadap penyakit. Nah, yang kedua, kita akan bahas penyakit akibat lemak trans. Lemak trans dianggap sebagai jenis lemak yang paling berbahaya bagi manusia karena dapat menaikkan LDL atau kolesterol jahat dan menurunkan HDL, yaitu kolesterol baik. Nah, lemak trans dianggap lebih berbahaya dari lemak jenuh karena lemak jenuh hanya menaikkan LDL, namun tidak mempengaruhi HDL. Akibatnya, lemak trans menambah risiko penyakit jantung koroner atau PJK dengan penyumbatan pembuluh darah. Sebagai informasi, PJK merupakan salah satu pembunuh nomor 1 di Indonesia. Mengonsumsi lemak trans 1-3% saja sudah bisa memunculkan serangan jantung bagi orang dewasa. Fakta lainnya, lemak trans mengganggu konversi asam lemak esensial linolet menjadi arachidonat dalam sintesa lemak tubuh. Secara keseluruhan, hal ini akan mengganggu sistem reaksi enzimatik dalam metabolisme lemak. Terganggunya sistem enzimatik akan berpengaruh juga dalam perkembangan sistem saraf, sebab sel saraf sangat membutuhkan jenis asam lemak esensial ini. Oleh karena itu, kandungan lemak trans dalam produk pangan perlu dipertimbangkan sebagai bagian dari informasi yang harus disampaikan kepada konsumen melalui label kemasan. Selanjutnya, kita akan bahas penyakit akibat lemak jenuh. Jika mengonsumsi lemak di atas 10% dari energi total dapat menyebabkan beberapa penyakit. Yang pertama ialah obesitas. Bahaya lemak jenuh bagi kesehatan yang pertama ialah dapat meningkatkan risiko obesitas. Pasalnya, sejumlah makanan yang mengandung lemak jenuh seperti pizza, kue panggang, dan makanan yang digoreng dapat menambah jumlah kalori berlebih dalam tubuh hingga menyebabkan kenaikan berat badan. Jika hal ini terus berlanjut tanpa diimbangi dengan aktivitas fisik yang sehat seperti olahraga, maka seseorang berisiko mengalami obesitas. Yang kedua ialah kolesterol tinggi. Bahaya selanjutnya dari konsumsi lemak jenuh secara berlebihan ialah dapat meningkatkan kadar kolesterol jahat atau LDL. Apabila terlalu banyak mengonsumsi makanan dengan kandungan lemak jenuh yang tinggi, kadar kolesterol jahat dalam tubuh pun juga akan semakin tinggi. Kadar kolesterol yang tinggi dalam tubuh dapat meningkatkan risiko penyakit jantung dan juga stroke. Nah, yang ketiga ialah peradangan. Berdasarkan jurnal dalam JAMA Internal Medicine, bahaya lain dari lemak jenuh adalah meningkatkan peradangan, kanker, hingga menurunkan kesehatan mental. Pasalnya, lemak jenuh dapat menirukan perilaku racun bakteri yang dikenal dengan lipopolisakarida. Racun bakteri tersebut dapat menstimulasi imun tubuh dan menyebabkan peradangan. Lemak jenuh, lemak tak jenuh, mana yang lebih aman dikonsumsi oleh tubuh manusia? Masyarakat di Indonesia seringkali mengkonsumsi junk food dan makanan instan. Makanan tersebut mengandung lemak jenuh dan kolesterol yang berbahaya. Banyak sekali kasus di Indonesia yang disebabkan oleh lemak, yaitu banyak kematian, obesitas, dan berbagai penyakit lainnya. Dengan mengkonsumsi lemak tak jenuh, maka dapat meningkatkan HDL. HDL mampu meningkatkan elastisitas pembuluh darah yang mampu mengatasi kolesterol. Namun, apabila lemak tak jenuh digunakan secara berulang, maka dapat berubah menjadi lemak tak jenuh jenis trans dengan gugus peroksida padat yang sangat berbahaya apabila dikonsumsi oleh manusia. Lemak tak jenuh sendiri terbagi menjadi 2 jenis, yaitu lemak tak jenuh jenis trans yang sangat berbahaya, sedangkan lemak tak jenuh cis, yaitu lemak yang aman dikonsumsi oleh manusia. Lemak jenuh, sedangkan lemak jenuh itu tidak selalu buruk bagi tubuh manusia. Lemak jenuh sendiri mampu bermanfaat untuk meningkatkan pertumbuhan otak pada manusia. Jadi sebenarnya konsumsi lemak baik jenuh ataupun tak jenuh itu sebenarnya baik apabila dikonsumsi secara tepat penggunaannya. Sedangkan yang paling aman urutannya adalah lemak tak jenuh jenis cis, kemudian lemak jenuh, dan yang terakhir adalah lemak tak jenuh jenis trans. Berlaku sehat untuk menghindari lemak jenuh dan tak jenuh yang berlebihan. Jika pola makan sehat dengan memperhatikan asupan lemak jenuh dan tak jenuh sangat penting untuk kesehatan. Berikut beberapa perilaku yang dapat Anda lakukan. Yang pertama adalah membatasi konsumsi lemak jenuh.
dengan cara kurangi konsumsi daging merah, memilih produk susu rendah lemak, serta